Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Langsung kita mulai saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-syafi, karangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan sudah kita lalui pertemuan sebelumnya tentang yaitu profil siapa Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana juhudnya beliau dalam ibadah, dan dari karangan-karangan kitab beliau rahimahullah ta'ala. Dan juga beliau telah sebutkan bahwasanya semua penyakit pasti ada obatnya. Allah turunkan penyakit, tidak lupa Allah turunkan obatnya. Dan juga telah disebutkan pula, telah kita lalui, bahwasanya Allah meletakkan obatnya jika obat tersebut sesuai, jika obat tersebut pas dengan penyakitnya, sesuai dengan diagnosanya, kemudian Allah izinkan untuk dijadikan padanya kesembuhan. Dan kitab ini sebenarnya ya mayoritasnya terkonsen pada pengobatan penyakit hati, Ad-Da' wa Dawa. Ya, Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-syafi. Kemudian rahimakumullah, berikutnya kita akan masuk poin yang di sebagian cetakan disebutkan dengan judul, ditambah oleh para pencetak buku dengan nama Al-Quran Syifa. Al-Quran adalah obat, ada padanya kesembuhan, ada padanya kesembuhan. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu syifa, dan telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat. Al-Qur'an adalah obat, dan bukan hanya obat fisik saja, bukan hanya obat hati saja, tapi dia juga obat fisik. Ya, tapi dia juga obat bagi masalah-masalah kita, masalah hati kita terutama. Jika Anda punya masalah, yaitu masalah rumah tangga, suami istri, bisa jadi masalah rumah tangga yang tadinya ketika baru nikah namanya baiti jannati. Ketika sudah berjalan sekian lama mereka menikah, ganti dengan baiti nari, rumahku nerakaku. Nasallallahu afiyah. Kenapa demikian? Karena mungkin suami istri ini jarang membaca Al-Quran, membaca jarang, mentadaburinya jarang, kemudian menghafalkannya lebih jarang. Ya, bagaimana dia akan menjadi nutrisi hati? Bagaimana dia akan menjadi penenang bagi hati suami istri? Semuanya saling menunjukkan kekuatan, semuanya saling menunjukkan egonya masing-masing. Ya, rahimakumullah, Al-Quran Syifa. Jika Anda ada masalah, terbelilit hutang, Al-Quran Syifa. Ya, dia termasuk membaca Al-Quran, termasuk taqwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan keluar, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki yang dia enggak sangka-sangka. Nah, barang siapa punya masalah ketika difitnah sama tetangga, fitnah sama temannya, baca Al-Quran, Al-Quran Syifa. Barang siapa punya sakit di tubuh dia, baca Al-Quran, Al-Quran Syifa. Bahkan berapa banyak di antara saudara kita, teman-teman kita, tim peruqyah, yang mereka dengan ruqyah, subhanallah, banyak di antara saudara kita yang sakit bahkan kena stroke, dengan izin Allah sembuhkan hanya dengan ruqyah, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan jikalau kami jadikan Al-Qur'an itu bacaan dalam bahasa Arab, ya, bacaan dalam bahasa yaitu selain bahasa Arab, niscaya mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Ya, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut? Yaitu Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasulullah itu berasal dari Arab. Gak layak. Kita maunya kita Al-Quran itu bahasanya Indonesia. Lah Nabi kita dari Arab. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Maka katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang-orang yang beriman mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, dia akan tenang. Wajilat qulubuhum, hati mereka akan tenang. Al-Quran adalah sebaik-baik bahasa dalam semesta alam ini. Bahasa Inggris berapa banyak sih kosakata yang dimiliki? Berapa ratus ribu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia berapa banyak sih kosakata yang dimiliki? Ya, dan bagaimana grammar mereka? Bahasa Arab subhanallah jutaan kosakata, puluhan juta kosakata. Ya, lebih dari 14 juta kosakata dalam bahasa Arab. Ya, satu kata dengan berbagai macam bahasa Arab. Satu bahan bisa berbagai macam bahasa Arab dari kosakatanya. Belum lagi grammarnya, sebaik-baik grammar, sebaik-baik susunan kata, ya, sebaik-baik tatanan bahasa yang paling sempurna. Ya, adapun nanti ada yang mengatakan dalil Allah berbicara dengan bahasa apa? Ya, bahasa Arab. Lughatul ahlul jannah, al-arabiyah, ini sanadnya dipertanyakan. Ya, hadisnya tidak sahih. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalil satupun nanti ketika melakukan sidang dengan hamba-hambanya menggunakan bahasa Arab, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua bahasa dan Allah Maha mengetahui bahasa-bahasa dari makhluknya. Dan Allah lah yang menciptakan bahasa pula. Rahimana rahimakumullah jami'an. Al-Quran adalah solusi. Solusi masalah fisik Anda, solusi masalah hati Anda. Nah, apapun masalah Anda, Al-Quran syifa. Al-Quran adalah obat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami telah turunkan Al-Quran, pada Al-Quran itu yaitu syifa, obat kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Perlu diketahui, wa nunazzilu minal Qur'an, min di sini bukan berarti min yang artinya sebagian, bukan. Ya, bukan min yang artinya sebagian, tapi min di sini menunjukkan semua Al-Qur'an, ya. Yaitu libayanil jins, menunjukkan jins, yaitu jinsul Qur'an. Semua Al-Qur'an adalah syifa. Bukan min yang artinya litab'id, yang artinya sebagian, bukan. Nah, dan rahimakumullah jami'an, telah sabit dalam sahihain, ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadafuhum fa aba yudayyifuhum faludgha sayyidu dhalikal hayy fasa'u lahu bikulli shay'in la yanfa'uhu shay' faqala ba'dhum law utitum ha'ula'i ar-rahd alladhina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim fa'atahum faqalu ya ayyuhar rahd inna sayyidana ludiq wa sa'yuna bikulli shay'in la yanfa'uhu shay' fahal 'inda ahadin minkum min shay' faqala ba'dhum wallah inni la'arqi walakin wallah laqad istadafnakum falam tudayyifuna fama ana birakin hatta taj'alu li ju'lan fasalihuhum ala qati'in minal ghanam fantalaqa
yadful alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا. Rahimani rahimakumullah. Dalam hadis ini ada berbagai macam faedah, ada berbagai macam hikmah. Di antaranya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini dalam Sahihain ini, ya, bahwasanya berapa gerombol dari kalangan sahabat, mereka itu sedang melakukan safar sampai mereka sampai kepada satu kampung, yang mana di kampung ini, dari kampung Arab ini, mereka itu minta dijamu. Para sahabat minta dijamu. Kenapa? Haknya tamu untuk dijamu. Ya, ada yang mengatakan kampung ini adalah kampung musyrik, ada yang mengatakan kampung ini adalah kampung muslim tapi bakhil, kikir. Ya. Kemudian tamu-tamu dari kalangan sahabat ini minta dijamu, tetapi mereka ahli kampung, penduduk kampung, nggak ada yang mau menjamu, ya, nggak ada yang mau menjamu. Sampai terjadilah kejadian, yaitu kepala suku mereka, pemimpin suku mereka, ya, itu disengat kalajengking, dan kalajengking di Arab ini ada yang didapati lebih ganas, ya, bahkan ada yang mengatakan yang warnanya jernih kehijauan lebih ganas daripada yang warna kehitaman. Nah, dan yang warna hijau jernih ini kecil dibanding yang warna hitam. Tetapi yang warna hijau ini lebih menyengat, lebih beracun. Bahkan Nabi SAW juga pernah disengat oleh kalajengking ketika Nabi sedang sholat. Sampai-sampai Nabi SAW keluar dari sholat dan melaknat kalajengking ini. La'anallahu al-aqrab al-aqarib la yada' musallian ghairu musalli. Dalam lafaz yang lainnya, la'anallahu al-aqrab la yada' nabiyan ghairu nabi. Terlaknatlah kalajengking yang dia tidak membiarkan orang yang sholat ataupun enggak sholat untuk disengat, yang dia tidak membiarkan nabi ataupun selain nabi untuk disengat. Kemudian Nabi SAW da'a al-ina, Nabi meminta bejana, fafihi wa fihi milh. Nabi minta bejana yang di situ ada air dan di situ ada garamnya. Tentunya air di sini adalah air dingin disertai dengan garam. Ya, subhanallah, ini termasuk bimbingan dari Nabi SAW. Ketika disengat kalajengking, Nabi keluar dari sholat karena saking sakitnya. Kalau sholat justru nanti nggak khusyuk sholatnya. Kemudian Nabi meminta air dingin dengan garam. Fungsi air dingin adalah untuk mendinginkan sifat racun dari kalajengking yang sifatnya panas. Fungsi dari garam adalah untuk mengikat, yaitu serum protein air yang sudah masuk di dalam tubuh, ya. Sehingga apa? Sehingga dengan garam ini diikat racun tersebut untuk dikeluarkan dari tubuh orang yang disengat. Dan kemudian dianjurkan pula ketika disengat kalajengking setelah dicampur dengan garam dan air dingin, selanjutnya juga bisa dengan disedot dengan berbekam untuk mengeluarkan sisa-sisa racun. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil, kepala suku ini disengat kalajengking dan kemudian kepala suku ini jatuh sakit. Dia nggak bisa berdiri, ya. Dia nggak bisa berdiri. Setelah itu orang-orang dari sekitar kepala suku ini berusaha mengobati kepala suku dengan segala macam usaha, dengan segala macam cara. Kemudian berkata sebagian mereka, orang-orang sekitar kepala suku ini, "Lau utitum haula'i rahat alladzina nazzalu la'allahu ayakuna 'inda ba'dihim." Coba kalau seandainya kamu pergi ke beberapa gerombolan manusia kemarin dari beberapa golongan tamu itu, kalau kamu pergi ke mereka, barangkali mereka itu punya sesuatu obat. Fa'atauhum faqalu, kemudian mereka mendatangi para sahabat ini, gerombolan sahabat ini. Wahai para gerombolan manusia, ya, sesungguhnya pemimpin kami, kepala suku kami sedang disengat, yaitu disengat kalajengking, dan kami sudah berusaha dengan berbagai macam cara, tapi kami nggak berhasil. La yanfa'uhu syai'. Fahal inda ahadikum minkum min syai'. Apakah ada di antara kalian yaitu obat untuk mengatasi, untuk mengobati kepala suku kami? Kemudian berkata sebagian mereka, wallah inni la'arqi, demi Allah aku akan meruqyah,
yaitu meruqyah kepala suku kalian. Ya, walakin wallah laqad istadafnakum fala tudayyifuna fala tudifuna. Ya, demi Allah, kami ketika pertama kali datang, kami berharap kalian menjamu kami, tapi kalian nggak ada yang menjamu kami. Kalian enggan untuk menjamu kami. Artinya apa? Mereka bakhil, mereka kikir, mereka pelit. Kemudian fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'lan. Kami tidak akan meruqyah, aku tidak akan meruqyah sampai kalian menjadikan upah bagi kami. Ya, sampai kalian menjadikan upah bagi kami. Karena mereka kelaparan. Sahabat ini lapar, perjalanan jauh, ya. Kemudian fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Kemudian mereka orang-orang penduduk ini membuat masakan, yaitu masakan dari kambing untuk menjamu mereka. Nah, di sini dalil, ya. Nah, di sini dalil apa? Dalil bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengambil upah boleh. Ya, karena di sini sahabat ini mensyaratkan, saya akan meruqyah dia, ruqyah dengan Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah yang akan dia baca, tapi dengan syarat beri kami upah. Ya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan darurat, mereka juga dalam keadaan lapar. Kemudian sahabat ini pergi kepada kepala suku tadi dan dia membacakan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai seterusnya. Subhanallah. Fa ini rahimakumullah, ya. Bacaan ruqyah jika berasal dari orang yang imannya kuat, jika berasal dari orang yang Masya Allah taat kepada Allah, sering mendatangi kebaikan, jika ruqyah itu datang dari orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan ini, dengan ruqyah ini, dengan izin Allah, Allah akan sembuhkan dia. Ya, maka akan semakin cepat memberikan dampak athar dari apa yang dibaca dari ruqyah ini. Nah, kemudian faqala alladhi, kemudian setelah diberikan daging, ya, setelah diruqyah kepala suku ini, langsung kepala suku ini berdiri. Fa ka'annama nashata min iqal. Seolah-olah apa? Seolah-olah kepala suku ini lepas dari ikatan, langsung sembuh. Hanya dibaca Al-Fatihah saja. Hanya dibaca Al-Fatihah saja. Nah, fantalaqa yamshi. Kemudian dia pergi, ya. Wa ma bihi, kemudian orang ini dalam keadaan sembuh seperti tidak ada rasa sakit. Dan kemudian dibikinlah masakan dari kambing, ya. Kemudian dibagi-bagi, dan kemudian yang meruqyah berkata, la naf'al hatta na'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kan. Kata yang meruqyah, kami tidak akan makan. Kami tidak akan makan sampai kapan? Sampai kita tanya kepada Nabi, boleh enggak kita makan dari hasil ruqyah? Kita makan dari jerih payah, kita meruqyah. Di sini menunjukkan para sahabat apa? Ta'anni, pelan-pelan. Ya, mereka ini tidak langsung makan, tidak langsung berbuat kecuali setelah fatwa Nabi SAW. Menunjukkan apa? Ahlul ilm yang ada pada waktu itu adalah Nabi, dan mereka bertanya kepada ahlul ilm, yaitu Nabi SAW. Ini adalah adab seseorang ketika tidak tahu ilmunya, ketika takut dengan syubhat, maka dia bertanya kepada ahlul ilm. Waktu itu Nabi SAW. Kemudian rahmatullah jami'an, setelah didapatkan daging tadi, daging kambing tadi, kemudian disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan kisahnya, bagaimana hasil kambing ini kok bisa mereka dapat. Ya, faqala, kemudian Nabi berkata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana kalian tahu bahwasanya Al-Fatihah ini bisa untuk meruqyah? Kok tahu kalian bahwasanya Al-Fatihah ini bisa untuk meruqyah? Kemudian kata Nabi SAW, qad asabtum iktasimu wadribu li ma'akum sahman. Kata Nabi SAW, ya,
kalian telah benar menjadikan Al-Fatihah sebagai ruqyah, dan silakan bagilah daging kambing tadi dan jadikan bagian untukku. Subhanallah. Di sini menunjukkan Nabi membolehkan ruqyah dengan Al-Fatihah. Nah, dan Nabi membolehkan mengambil hasil dari jeripaya ruqyah yang dibacakan padanya Al-Quran di situ. Berarti upah dari ruqyah, upah dari bacaan Al-Quran bukanlah haram, halal. Ya, ada sebagian ustadz mengajarkan Al-Quran, ada sebagian ustadz mengajar kajian. Kalau ada amplop untuk mereka, itu bukan haram. Mereka nggak meniatkan, itu bukan haram. Ya, seandainya mereka mau, lebih baik ustadz ini bekerja. Nah, tapi dia meninggalkan pekerjaan mereka, menyita waktu mereka untuk apa? Untuk umat. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk mendakwakan kepada manusia-manusia, anak-anak mereka. Maka upah mereka atau amplop mereka yang dijadikan upah bukanlah haram, halal. Berdalil dengan apa? Dengan hadis ini. Nah, berdalil dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Kemudian faqad athara hadza dawa fi hadza da. Maka obat ini, obat ruqyah itu ternyata sangat manjur untuk apa? Untuk penyakit ini. Penyakit apa itu? Yaitu penyakit karena disengat kala jengking. Nah, penyakit karena disengat kala jengking. Kemudian wa azalahu hatta ka'annahu lam yakun. Gara-gara dibaca dengan Al-Quran dengan hanya surat Al-Fatihah, langsung hilang, seolah-olah dia nggak pernah disengat kala jengking. Wa huwa ashalud dawa wa aisar. Maka ini adalah obat yang paling mudah, obat yang paling gampang, ruqyah. Naam, ruqyah. Naam. Walau ahsan al-abd at-tadawi bil Fatihah la ra'a laha ta'thiran ajiban fi syifa. Seandainya hamba-hamba manusia itu tahu bahwasanya dengan Al-Fatihah itu termasuk obat yang paling ringan dan paling mudah dan paling baik, ya, maka baca Al-Fatihah, dan itu mempunyai pengaruh yang sangat ajib, obat yang sangat ampuh. Nah, kemudian rahimakumullah, si pengarang kitab Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini Jawabul Kafi atau Ad-Da'wa wad-Dawa, dia menyebutkan wa makattu bi Makkah bimudda ya'tarini adwa wala ajidu tabiban wala dawa fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah fa ara laha ta'thiran ajiban fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman fa kana katsirun minhum yabra'u sari'an. Kemudian, dan aku tinggal, kata Ibnu Qayyim, aku tinggal di kota Mekah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku tinggal di kota Mekah dan selama beberapa waktu aku terkena penyakit. Aku terkena penyakit. Dan waktu itu aku nggak dapat dokter, aku nggak dapat obat. Ya, akhirnya aku mengobati diriku dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Meruqyah hanya dengan surat Al-Fatihah saja. Ya, sampai apa? Dan aku merasakan efek yang menakjubkan. Hanya baca Al-Fatihah, efek yang menakjubkan. Ya, pengalaman ini lantas saya ceritakan kepada orang yang sakit, hingga kemudian banyak dari mereka yang sembuh dalam waktu singkat. Ajib. Baca Al-Fatihah. Anda pusing, baca Al-Fatihah. Anda sakit perut, baca Al-Fatihah. Anda diare, baca Al-Fatihah. Anda pilek, khawatir kena Covid, baca Al-Fatihah. Nah, penting, rahimakumullah. Dan kalau ada rasa sakit bisa ditambahi dengan yang lainnya, seperti meletakkan tangan pada daerah yang sakit, katakan pusing, baca bismillahi 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 a'udzubillahi qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillahnya 3 kali, kemudian setelahnya dibaca 3 kali, a'udzubikalimatillah a'udzuka bikalimat bismillahi 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 a'udzubillahi qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Yang terakhir dibaca 7 kali. Subhanallah. Itu penting, rahimakumullah jami'an. Al-Fatihah. Nah, tentunya dengan yakin akan kita bahas. Ada saatnya ruqyah sangat manjur. Kapan kita lalui? Kapan manjur, kapan enggak manjur? Nah, lakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattun. Tapi di sana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Dari apa? Zikir-zikir
ayat-ayat, doa-doa, obat-obatan yang digunakan untuk meruqyah itu memberikan dampak. Ada sebab-sebab yang lainnya yang perlu diketahui, ya. Walaupun pada hakikatnya ia bermanfaat dan mampu menyembuhkan, tentunya mutlak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun obatnya, apapun penyakitnya, tetap semua mutlak dengan izin Allah. Disembuhkan apa enggak harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mutlak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap mempunyai ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita dan kuatnya pengaruh orang yang bisa diobati. Ya, obatnya pengaruh, jenis zikirnya pengaruh, yang meruqyah pengaruh, dan yang sakit juga pengaruh. Semua punya faktor keterkaitan dengan kesembuhan. Jika terjadi keterlambatan dalam penyembuhan, ya, hal itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh dan semangat. Ini pengaruh-pengaruh tadi lemah. Misalkan yang meruqyah ternyata banyak berbuat maksiat. Yang meruqyah nggak yakin sama Allah, hatinya lalai. Ya. Yang meruqyah dia makan makanan yang haram. Yang meruqyah sering dia berkata dusta dan bohong. Yang meruqyah dia tidak yakin dengan Allah dan dia berniat riya dengan ruqyahnya. Semua ini memiliki dampak. Ya, begitu pula pilihan-pilihan ayatnya sesuai dengan dalil yang datang pada dalil, pengaruh. Begitu pula yang sakit. Yang sakit ini ternyata terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah enggak menginginkan kesembuhan bagi dia. Ini juga pengaruh. Obat yang dipilih juga pengaruh. Ya, obatnya cocok enggak? Fa idza usib bara'alahu minad da'. Kalau obatnya cocok, maka dia dijauhkan dari penyakit tersebut. Maka itu semua punya pengaruh rahimanallah. Ya, semua punya efek. Nah, terhadap pengobatan pada seseorang. Kemudian banyak penghalang-penghalang yang menyebab doa orang itu tidak sampai atau enggak disembuhkan. Hal sebagaimana terjadi pada obat-obatan dan penyakit fisik. Ya, efek penyembuhan terkadang hilang disebabkan fisik penderita yang tidak sesuai. Ya, kadang hilang efeknya. Atau bisa jadi disebabkan oleh adanya suatu penghalang. Jika seseorang itu mampu menerima obat tersebut, tentulah tubuh akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut. Kalau obat tidak cocok dengan tubuh, maka nggak didapati kesembuhan. Kalau obat cocok dengan tubuh, maka didapati kesembuhan. Contoh, kalau ada orang sifatnya dingin lembab, contoh kasus COVID, dingin lembab, jangan dikasih obat yang sifatnya juga dingin lembab. Maka dia akan semakin parah, semakin dingin lembab, COVID-nya semakin parah. Kasih obat yang sifatnya panas kering. Contoh kustul hindi, contoh al-habbatus sauda. Untuk protein hewaninya contoh ikan asin. Ya, contoh. Nah, barakallahu fikum. Rahimakumullah. Ya, demikian pula ruqyah. Jika jiwa penderita mampu menerima ruqyah dan ta'awud dengan sempurna, sementara pihak yang meruqyah memiliki pengaruh dan semangat yang kuat, maka ruqyah akan memberikan efek positif. Kalau yang diruqyah lemah, peruqyahnya lemah, sulit didapati manfaat. Hal yang sama juga terjadi pada doa. Rahimakumullah. Kalau orang doa yakinnya kurang, sulit untuk dikabulkan. Kalau orang doa dia banyak makan haram, dia banyak melakukan maksiat, maka sulit dikabulkan. Subhanallah. Ini perlu diperhatikan. Anda kalau doa jangan hanya di lidah saja, jangan hanya di bibir saja. Kalau doa, keluarkan dalam hati. Apa yang ada dalam hati Anda keluarkan. Layaknya Anda meletakkan kompor, di atasnya ada panci. Di dalam panci itu ada bubur, ada makanan. Ya. Dan panci itu layaknya jantung kita. Dan gayung untuk mengambil isi dari panci itu adalah lidah kita. Maka kita keluarkan apa yang ada dalam panci, apa dalam jantung untuk dikeluarkan di lidah. Jadi bukan hanya lidah saja, tapi yang ada di panci, yang ada di jantung enggak dikeluarin. Jangan. Nah, ini termasuk apa? Doa yang terhambat terkabul.
Nah, Anda bayangkan ketika masih kecil kita sering bermain cermin cembung, lensa. Cermin ini diletakkan di atas kertas dan cahaya matahari jam 1 siang betul-betul menyengat. Dan cahaya matahari akan terfokus ke cermin untuk menjadi sudut yang kecil sehingga bisa membakar apa yang dibawa cermin dari kertas. Karena konsentrasi dari cermin tadi, yang ditimbulkan dari cermin tadi. Sama. Kalau Anda berdoa, Anda nggak berkonsentrasi, Anda berdoa, tapi nggak ada di dalam hati untuk dikonsentrasikan melalui cermin tadi, maka doa kita hanya seperti dalam lidah saja, tapi nggak muncul dalam hati. Istighfar, lidahnya basah dengan istighfar, tapi hatinya nggak istighfar. Nah, minta ampun kepada Allah, tapi hatinya nggak minta ampun. Coba bayangkan kalau cahaya itu adalah cahaya dari Allah, dengan konsentrasinya kita berdoa dari hati kita, maka subhanallah cahaya Allah bisa menembus hati Anda. Walaupun hati kita, hati Anda, hati yang sakit, hati yang mati, tapi kalau kita berdoa, cahaya Allah akan menembus hati kita. Ya subhanallah, itu kekuatan doa, ya, untuk mengobati penyakit hati. Nah, rahimani rahimakumullah, doa termasuk sebab yang paling kuat untuk mendapatkan keinginan. Apalagi doa di waktu mustajab. Kapan? Masya Allah, doa di waktu berkah Ramadan. Doa ketika Anda buka puasa, jangan lewatkan. Anda buka, dengar suara adzan, buka, doa, itu mustajab. Doa antara adzan dan iqamah. Doa ketika turun hujan, alhamdulillah sekarang turun hujan di belakang kita. Doa ketika kita dizalimi, ya. Doa ketika Ramadan. Doa ketika hari Jumat, ya. Doa ketika di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia sampai Allah menjanjikan, man yad'uni, ya, man yad'uni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, wa man yas'aluni fa'utiyah. Nah, barang siapa minta kepadaku fa'astajibalah, aku akan jawab permintaan dia. Barang siapa mohon ampun kepadaku, akan ku ampuni. Barang siapa minta, akan ku beri. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak akan pernah mengingkari janjinya. Gak akan pernah mengingkari janjinya. Doa waktu mustajab itu penting, ya. Doa ketika mustajab dan Anda puasa, Masya Allah, ya, subhanallah. Doa ketika ada di kota suci misalkan, juga termasuk yang dikabulkan, ya. Ingat Ramadan, gunakan banyak berdoa, banyak minta kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani rahimakumullah jami'an. Terkadang doa itu tidak memberikan efek apapun, ya. Nanti akan kita jelaskan. Ada orang berdoa tetap kena musibah, ya. Ada orang berdoa musibah gak jadi sampai kepada dia. Ada musibah sama doa berjalan lurus kuat-kuatan. Nanti akan kita lalui dalam bab selanjutnya. Nah, ini betul-betul penyakit hati kita, terutama di bulan Ramadan. Bersihkan hati kita. Jangan ketika masuk Ramadan kita masih punya permusuhan. Jangan ketika Ramadan hati kita penuh dengan benci, sombong, iri, dengki. Naudzubillah. Hasad, dengki, sombong layaknya kanker di dalam tubuh kita. Sulit kita lepaskan. Saatnya Ramadan kita paksa diri kita untuk melepaskan semua sel kanker dari tubuh kita, ya. Baik sel kanker hissi yang bisa dipegang, karena di antara manfaat puasa adalah membunuh sel tumpuan sel kanker. Baik secara maknawi, yaitu penyakit hati kita lepaskan dari semua itu. Rahimani rahimakumullah jami'an. Ya. Doa itu pada dasarnya memang lemah. Doa itu pada dasarnya memang lemah. Karena doanya orang yang ditolak. Karena doa dia lemah. Doa dia nggak punya yaitu kekuatan, ya, betul-betul loyo doa dia, gak yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa pertama, doa yang tidak diterima di sisi Allah, yang pertama karena lemahnya doa ini. Doa itu ada adabnya para hadirin, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, ada adabnya. Sebelum berdoa sebutkan nama baik Allah. Kalau meminta ampunan kepada Allah, ya Ghaffar, ya, ighfirli,
Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Wahai pemberi kasih sayang, rahmati aku. Ya Razzaq, irzuqni. Wahai pemberi rezeki, berikan aku rezeki dari harta yang melimpah, yang halal, dari rezeki berupa anak, rezeki berupa istri-istri yang saleh. Doa. Nah, kemudian doa yang berikutnya, Ya Qahar, ya Nasir unsurni, wahai penolong, tolonglah aku dari kedoliman si fulan. Ini caranya berdoa, ya, biar doanya kuat. Nah, makanya ketika kita sebelum sujud ada ruku', ketika ruku' kita baca doa, Subhana rabbiyal azim. Ya, ketika ngangkat dari ruku', Sami Allahu liman hamidah, doa. Kemudian i'tidal, Rabbana lakal hamd, ya, doa. Allahumma lakal hamd, ya, Rabbana walakal hamd, doa. 3 momen ini kita itu sedang memuji Allah. Ketika sudah memuji Allah, baru kita sujud. Ini termasuk rahasia kata Imam Ahmad. Ketika ruku', ngangkat dari ruku', ketika i'tidal, sebelum sujud ada 3 hal tersebut. Kenapa? Karena sujud itu posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah. Posisi di mana ketika kita sujud, kita paling dekat dengan Allah. Saat sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh Anda berdoa ketika sujud walaupun pakai bahasa Indonesia. Ya, cukup didengar Anda sendiri. Nah, biar enggak yusawish, ya, alal akharin, enggak memberikan gangguan pada yang lainnya. Silakan doa. Ini termasuk apa? Sebutkan puji Allah, sebutkan nama baik Allah, ngemis, merendahkan diri, baru berdoa. Baru itu doa yang kuat. Sebaliknya, doa yang lemah nggak dikabulin. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua, jika doa itu doa yang nggak disukai oleh Allah. Anda berdoa untuk membenci si fulan. Anda berdoa untuk mencelakakan saudara Anda. Anda berdoa, ya, untuk kejelekan pemimpin Anda. Anda berdoa untuk dan lain sebagainya dari contoh-contoh doa yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk dimudahkan berbuat maksiat, ya, nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini nggak dikabulin. Ya ikhwani fillah, Ramadan gunakan selalu waktu-waktu mustajab. Ya, Al-Qadhi bin Iyad, Fudail bin Iyad, juga Imam Ahmad, seandainya aku punya doa yang manjur, aku punya doa yang dikabulkan, satu doa ini niscaya yang pertama kali kudoakan adalah pemimpin kita. Ya, maka saatnya Ramadan doakan pemimpin kita dengan hidayah dan taufik. Ya, kalau pemimpin Anda baik karena doa Anda terkabul di bulan Ramadan, pemimpin Anda baik, baiknya untuk siapa? Untuk kita semua. Kalau Anda doakan kejelekan dan ternyata qadarullah Allah kabulkan doa kejelekan Anda untuk pemimpin itu kemudian jelek, untuk siapa jelek itu? Untuk kita juga. Maka nggak ada solusi kecuali doakan kebaikan untuk pemimpin kita, taufik wal hidayah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, doa orang yang nggak diterima Allah Subhanahu wa taala, selain karena lemahnya doa itu, juga karena apa? Dia nggak tunduk sama Allah. Dia nggak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja untuk naik pangkat, untuk naik gaji. Contoh naik pangkat dari kalangan militer, untuk naik pangkat, dia harus merendah kepada pemimpinnya. Siap dihukum, siap dikasih pekerjaan. Untuk apa? Ini siap naik pangkat. Itu manusia. Ya, makhluk dengan makhluk. Lah bagaimana kalau makhluk dengan pencipta makhluk? Ya, antara kita dengan Allah, tentunya kita lebih merendah daripada sekedar raja, daripada sekedar presiden, daripada sekedar siapapun juga. Kita harus merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat momen ketika malaikat Jibril Isra Mi'raj bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Sidratul Muntaha, siapa sih malaikat Jibril? Ya. Biar kita kalau doa itu takut sama Allah. Siapa sih malaikat Jibril? Malaikat Jibril makhluk yang enggak pernah bermaksiat. La ya'suna amama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini termasuk yang melakukan semua perintah Allah
dan nggak pernah melanggarnya. Ini malaikat Jibril, subhanallah. Nah, malaikat Jibril ini bagaimana di hadapan Allah ketika di Sidratul Muntaha? Disebutkan Rasulullah, dikinayahkan Rasulullah sebagaimana riwayat Imam Bukhari, kal halsil bali min khasyatillah. Ketika menghadap Allah seperti apa? Ini menghadap Allah dalam keadaan ada hijabnya, gak bisa melihat wajah Allah mereka. Adapun semua malaikat dan makhluknya, jin, manusia baru bisa melihat wajah Allah ketika di surga nanti. Nah, adapun ketika waktu itu Isra Mi'raj, mereka gak bisa melihat Allah karena ada hijabnya. Itu pun malaikat Jibril menghadap Allah dikinayahkan oleh Rasulullah seperti kain yang sudah usang ditindis oleh hewan yang besar. Merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu doa yang benar. Ya. Lah kita orang salat menghadap Allah seperti apa? Seperti menghadap sesuatu yang bukan pencipta. Nah, jangan. Malaikat Jibril enggak pernah dosa kayak gini, apalagi kita yang penuh dosa. Kadang dosa, kadang taat. Demikian rahimakumullah. Kalau mau doa, mau dikabulkan seperti demikian. Kalau enggak dikabulin. Kemudian, yang berikutnya, mungkin juga ada hal yang menghalangi terkabulnya doa. Seperti apa? Dia makan makanan yang haram. Ya. Dia berbuat zalim. Ya. Hati dia tertutup karena perbuatan maksiat. Kondisi jiwa yang dikuasai oleh kelalaian dan syahwat. Maka ini termasuk penghalang dari terkabulnya doa. Penghalang dari terkabulnya doa. Subhanallah. Insyaallah pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sisa 10 menit insyaallah kita melalui tanya jawab, ya. Berikutnya kita akan masuk, ya. Kita akan masuk dengan ad-du'a min aqwal asbab allati tadfa'u al-makruh. Doa adalah sebab yang terkuat untuk menangkal segala sesuatu yang dibenci, ya. Karena Masya Allah ada saudara kita yang dari Kendari, dari Sulawesi sekarang sudah buka puasa. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya yang hadir di sini, sisa dari yang hadir silakan, barangkali ada yang bertanya. Tafadhal barakallahu fikum. Dipersilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Barakallahu fiik. Kalau ada akhwat mau ditulis silakan, ya, ditulis. Karena puasa Ramadan kami tidak memperpanjang kajian, ya. Mungkin ada yang persiapan ngabuburit, ya, ngabuburit dalam perkara takwa kepada Allah. Siap-siap untuk mencari mungkin buka puasa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Baik, karena nggak ada pertanyaan kita tutup saja. Sebagaimana pepatah mengatakan, idza atala al-majlis fasyaitan lahu nasib. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setan punya bagian. Ya. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setan punya bagian. 6. Baik. Ini ada pertanyaan. Mulai kapan kita melatih anak kita puasa? Nah, di sana ada hadis, ya. Di antaranya kita latih anak kita umur 7 tahun untuk sholat ke masjid. Nah, adapun umur 10 tahun kalau nggak ke masjid, fadribu, dipukul, ya, dipukul anak tersebut. Dan pukulan ini bukan pukulan untuk menyiksa, tapi pukulan tarbiyah, untuk mendidik. Tentunya jangan sampai menyisakan lebam atau luka, nggak boleh. Karena anak kecil kalau dipukul cukup bagi hati dia sangat berdampak sekali. Didikan, bukan pukulan yang keras, ya.
Maka latihan puasa silakan, umur 7 tahun, 10 tahun silakan. Nah, dan untuk tahap awal mungkin ada yang 5 tahun, mungkin puasa, diajarkan puasa tidak mengapa. Walaupun nanti ikut sahur, bukannya kita jadikan sampai zuhur saja. Itu bukan mengajarkan bid'ah, tapi hanya melatih sesuai kemampuan dia. Yang demikian dibolehkan oleh para ulama, sebagaimana para ulama sebutkan dalam fatwa mereka, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ada pertanyaan nih, keluar pertanyaan di luar tema, ya. Untuk anak demam 1,5 tahun, enaknya pakai apa? Ya, paling bagus dikompres. Paling bagus dikompres. Atau sudah bisa anak 1,5 tahun, bisa juga Anda beri. Kalau anaknya nggak terlalu aktif, bisa Anda kasih temulawak. Tapi kalau anaknya hiperaktif, autis, dia kena demam, maka jangan pakai temulawak, tapi pakai bangle, ya. Dan jangan lupa dikompres. Dan ingat, cari penyebab demam, karena penyebab demam sangat banyak. Ada di antaranya demam karena rasa nyeri, karena kembung dia demam, maka jangan hilangin demamnya saja, obati kembungnya. Kembungnya karena apa? Mungkin karena kipas angin terlalu kencang, ya. Mungkin karena makanan seperti kubis atau ketela pohon dan lain sebagainya. Cari sebabnya. Atau bisa jadi demam karena tumbuh gigi, ya. Atau demam karena infeksi, atau demam karena kurang cairan. Cari sebabnya, obati sebabnya. Jangan obati demamnya saja. Demam itu hanya simptom, gejala. Yang penting ada obati sebabnya. Jika sebabnya karena kurang cairan, ya, misalkan karena diare kurang cairan, kasih cairan. Seperti bikin oralit, ya, atau mungkin untuk mampetkan diarenya sekalian bikin teh yang kental, ya, kasih gula, garam, ya. Gulanya katakan 1 sendok, 2 sendok, garamnya seujung sendok, itu untuk mengganti cairan dia. Barakallahu fiik. Insyaallah itu. Untuk ini ada pertanyaan lagi. Bisul. Bagaimana mengatasi bisul? Bisul ini rata-rata terjadi karena darah kotor. Ya. Ini bukan pembahasan ilmu kedokteran modern, tapi pembahasan ilmu klasik. Bisa Anda bekam fasdu, ya, kemudian banyak puasa. Ini penting, puasa untuk bersihkan tubuh Anda. Nah, dan hindari makan minuman instan. Apalagi makan minuman instan, Anda lihat kadaluarsanya, selalu Anda lihat, ya. Di antaranya susu kadaluarsa dijual murah dan sebagainya. Itu juga di antara penyebab darah kotor, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi, bagaimana tips kita untuk mendidik anak lebih menaikkan keimanan kita di bulan puasa? Cara menaikkan iman anak-anak di bulan puasa, ingat satu, gadget jangan dikasih, jangan dibelikan gadget. Gadget cukup dipinjemi saja. Itu pun dikasih waktu. 1 hari misalnya ada waktu pagi dan sore untuk gadget, dan itu pun dengan pantauan orang tua. Hati-hati. Kemensos sudah menyebutkan bahwasanya anak-anak 12 tahun sekarang ini 90% sudah tercemari video porno. Hati-hati, Bapak Ibu punya tanggung jawab. Ya. Kemudian agar mereka semangat, ya, kumpulkan dengan anak-anak para penghafal Al-Qur'an. Anak-anak yang semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya. Baik duduk di majelis taklim, ketika ada majelis taklim, anak di bawah. Jangan bapaknya aja. Bapak, istri, anak bawa. Nah, kemudian carikan dia teman-teman yang soleh dan soleha bagi anak yang perempuan. Ya, ingat, anak kalau sudah 7 tahun jangan dicampur laki dan perempuan. Ajarkan kalau laki-laki mainnya sama laki-laki, kalau perempuan mainnya sama perempuan, dipisah. Karena pada rata-rata umur 7 tahun adalah umur yang mumayyiz. Sudah bisa membedakan mana cantik, mana jelek, mana baik, mana buruk, harus dipisah. Nah, kemudian ajarin dia untuk setor hafalan. Ya, kalau cari teman-teman yang soleh, pilihkan teman yang soleh. Nah, hadirkan dia di kajian-kajian majelis ilmu. Coba anak-anak yang soleh dengan anak yang soleh, coba. Ketika ada anak, misalkan salah satu dari anak kita, ya, dia ini nggak pakai baju sholat, habis bermain langsung ke masjid untuk sholat.
Anak-anak yang saleh yang lainnya akan memperingatkan dia pakai baju yang bersih, minyak wangi, peci bersih, sudah mandi sebelum sholat, walaupun sholat duhur, ya datang, ya fulan, wahai saudaraku, kenapa kamu sholat pakai baju seperti ini? Ya, kita sedang menghadap Allah. Timbul nasihat dari temannya. Kenapa? Nasihat dari temannya terkadang lebih masuk daripada nasihat orang tuanya. Nah, itu termasuk hikmah dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan, menu sahur terbaik apa ya? Wah, ini terlewat kajian sudah kita ulang-ulang. Ya, Nabi sudah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Abu Daud, "Ni'ma suhuril mu'min at-tamar." Sebaik-baik menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Nah, ada yang mengatakan sahur dengan kurma itu sunnah, ada yang mengatakan tidak sampai sunnah. Ada yang mengatakan tidak sampai sunnah. Alhasil, kalau Anda nggak bisa sahur dengan kurma saja, ya, atau kurma dengan semangka misalkan, silahkan Anda mau sahur nasi, sahur kue, silahkan. Mau kambing, mau sapi, silahkan. Nggak haram, nggak makruh, silahkan. Kalau yang beranggapan berat sunnah, berarti jadikan kurma tetap pada menu Anda. Setelah makan nasi, berapa menit kemudian sebelum adzan katakan makan kurma. Nah, itu yang berpendapat sunnah. Ada yang mengatakan tidak sampai sunnah, karena itu kesukaan Nabi saja, sehingga tidak masuk bagian sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, kemudian ada pertanyaan, yang baik untuk imunnya anak, ya, yang baik untuk imunnya anak, ya, lihat kalau anak ini tipenya sangat aktif, maka baik untuk imun dia adalah herbal yang sifatnya dingin. Kalau sebaliknya dia sakit-sakitan batuk, pilek, ya, cari untuk meningkatkan imunnya herbal yang sifatnya panas. Kasih kurma, kasih kismis, kasih permen jahe, ya, kemudian kasih yang sifatnya panas-panas. Nah, habatus sauda juga, kustul hindi juga. Barakallahu fiik. Itu saja insyaallah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa doa turun hujan. Ketika awal turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika hujan sangat deras, biar nggak banjir, biar hujan nggak datangin malapetaka, jangan lupa baca doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala tirabi wa ala al-akami wa ala butunil audiyati wa ala manabiti syajar. Itu penting. Ya, itu penting. Ya. Jangan berdoa ketika hujan deras, ya Allah hentikan hujan ini. Nabi nggak mengajarkan untuk menghentikan hujan, tapi doa-doa yang seperti ini. Kemudian ketika hujan sudah turun, berhenti baca doa, ya, mutirna bifadli warahmati. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Tolong diulang pertanyaan lagi terkait menstruasi, anak nggak paham. Diulang pertanyaannya terkait dengan menstruasi. Istri anak menstruasi. Baik, alhasil rahimakumullah, menstruasi ini terkait dengan hormon. Kalau ada gangguan menstruasi, imma lama nggak mens, imma menstruasi nggak teratur, ya, atau menstruasi terus menerus, atau menstruasi berlebihan, ya, atau menstruasi dengan rasa nyeri, dysmenorrhea. Ini semua terkait dengan hormon. Terkait dengan hormon. Ya, pituitari lah yang berperan. Apa yang menyebabkan hormon kacau? Di antaranya pola makan yang salah. Ya, mau ada flek ketika haid itu kacau, haidnya nggak teratur. Nah, itu kembalinya kepada apa? Pola makan. Pola makan Anda dibenerin. Ya, karena nanti ada di ketika ada tuba falopi, ketika ada ovarium, nanti ada corpus luteum, itu semua berperan dengan rahim men nggak men, tebal tipisnya rahim tipis terjadi keguguran, rahim terlalu tebal sehingga rahim kecil nggak bisa hamil. Semua kembali kepada hormon. Kembalinya apa? Pola makan perbaiki. Makanya pola makan panas dingin sangat bagus untuk mengatasi apa? Mengatasi gangguan pada hormon. Dan gangguan hormon ini macam-macam, lari kepada kasus mens, mandul, ya, kemudian pada banyak hal. Nah, perbaiki pola makan Anda, itu penting, ya. Nah, itu penting. Barakallahu fiik. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan, ya.
Sekali lagi harap dimaklumi jika ada kekurangannya, jika ada benarnya dari Allah SWT. Ya, semoga Allah terima puasa kita. Semoga Allah terima qiraat kita baca Al-Quran. Semoga Allah terima semua amalan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.